adlil umar, pimpinannya itu adalah adil, bijaksana. Terus nomor telune bisa khawatil agniya, wong sugih niki loman niku awean. Amanana pengajian niki ada artis-artis bro, gorengan pisang goreng ganjarannya gede. Terus nomor telune apa teh bidu'ail fuqara, wong fakire niki berdoa, maka negara akan aman. Ilmunya ulama napa, pimpinannya adil, wong sugih lemah, wong miskine belum berdoa, maka akan aman. Kalau sebaliknya ya maka akan rusak. Ilmunya ulama sudah tidak nampak, pimpinan yang boten adil, wong sugih yang medit-medit, wong liduene males dong, ya cinta. Maka akan tumbuh kehancuran. Kehancuran satu negara, kehancuran satu daerah. Bagaimana dulu seperti di Spanyol, Andalusia, dulu itu adalah 100% Islam, karena pernah di situ pusat kerajaan Islam. Sekarang itu berarti masjid itu tidak merah, misalkan. Nah itulah. Karena apa? Karena tidak ada ilmunya ulama yang diwariskan kepada generasi penerus, maka akan hancur. Makanya harus ada generasi dari tua, yang tua memberikan generasi kepada yang sekira sing tuane napa sing mudane niku gelem belajar, sementara sing tua kan kono mana-mana kan mati. Nanti dia akan cilaka. Malah si kemit mati gak akan gantinya kemit. Ya, itu kurang baik. Bapak-bapak hadirin sayang kagum. Wal maqalatu tsaniyata asyaratan, di maqalah si nomor 12. An ba'dil hukama, diceritakan sebagian dari orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah bukan dukun. Ahli hikmah di sini adalah orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang antara perkataan dan perbuatannya itu adalah antara perkataan dan perilakunya itu sama. Karena zaman saya ini kan kata orang, omongan itu tidak sesuai dengan perilaku. Makanya ada istilah, banyak orang pandai memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Banyak orang pandai memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, antara ucapan dan perilaku itu sama. Apa yang diomongkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang disabdakan, itulah yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi. Nah, ba'dil hukama, orang-orang ahli hikmah itu adalah orang-orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkata demikian. An ba'dil hukama ay atibba'il qulub salah satu asya, tegese piro-piro perkara sing napa tambane hati, sing bisa menghilangkan kesusahannya hati, itu adalah ada 3 perkara. Salah satu asya utawi telu piro-piro perkara iku tufarraju tufarriju ngilangaken apa telung perkara al-usos ing piro-piro susah. Bidomil ain ay taksyiful umum, tegese menghilangkan kesusahan. Ada 3 perkara sing bisa menghilangkan galau. Galau itu bahasa sekian itu gaber, galau, berat. Jadi ada 3 perkara yang ketika dikerjakan itu bisa menghilangkan kesusahan, rompeke hati, pusing, galau, dan lain sebagainya. Galau kan macam-macam. Anak sing pusing mikiri duit ya anak sing pusing mikiri anak ya, anak sing pusing mikiri keluarga ya.
Jangan dikira bahwa orang yang sudah berkecukupan tidak membutuhkan apa-apa itu tidak pusing, sama pusing Pak. Jadi aja dikira bahwa pusing itu hanya dimonopoli orang-orang yang tidak mampu. Hanya wong beli duit doang sing pusing. Paling wong beli duit mah pusing mikir pangan. Besok sarapannya apa? Bahkan orang-orang yang lebih mampu justru itu lebih pusing. Kadang mungkin pusingnya bertambah. Pusing mikir ini, pusing mikir itu, pusing mikir tikus pusing kan? Pusing mikir tikus, pusing mikir banyak, pusing mikir segala-gala. Apa bang berdua mah paling pusingnya ke sini, pusing mikir weteng burung mah. Makanya ada 3 perkara yang bisa dapat menghilangkan kepusing, bisa dapat menghilangkan galau. Jadi pada utama. Sing nomor pertama itu kenapa? Sing dapat menghilangkan kepusing. Sing nomor pertama itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jurus nomor pertama. Kadang manusia itu adalah ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan sesuatu cobaan, ketika mendapatkan kepusing, kadang-kadang perginya kan macam-macam. Ya bolehlah hanya sekedar napa hiburan, anak sih pergi rekreasi, jalan-jalan menghilangkan pusing, tidak akan menghilangkan kepusing Pak. Mangkat mancing laut, menghilangkan pusing, justru tambah pusing. Hilang pusingnya soalnya ketika lagi mau dikasar, tapi balik-balik ya pusing. Justru ada satu jurus dari para ulama, para hukama, satu-satunya yang dapat menghilangkan pusing itu adalah ada 3 perkara. Yang pertama zikrullah, dan itu tidak membutuhkan modal. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah itu banyak, kata-katanya banyak, apa-apanya juga banyak, ucapan banyak kata. Yang paling utama itu adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Elingana zikir maring Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dapat menenteramkan hati. Sampai sing hatine galau, sing hatine pusing, sing hatine niki mboten tenang, sekali-kali niki langsung berzikir. Gelar sejadah di tengah malam sampai gelar sejadah. Gelar sejadah garap apa? Garapan ibu tanpa garapan ngapain? Gelar sejadah terus sampai menghadap kiblat, matur marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila perlu sholat dulu 2 rakaat tahajud atau sholat sunnah biasa, terus membaca la ilaha illallah. Berapa kali nama. Kan sampai membaca la ilaha illallah kayak ada bekakak itu bukan? Menana bekakak sama bla bla illallah. Yang ke bekakak itu bisa. Artinya zikir kepada Allah itu adalah kira-kira tidak ada tuntutan apa-apa, sampai murni untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Bahkan banyak zikir-zikiran yang lain. Kalau sampai mau tuh banyak zikiran-zikiran yang utama. Minimal lamun boten apa sing sedeng-sedeng ya maca la ilaha illallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat menghilangkan kesusahan, dapat menghilangkan kepusing. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja buka HP tambah pusing Pak. Belum ngerti ini gitu. Kadang orang sekarang itu ketika mendapatkan sesuatu perkara, ketika ada masalah, kadang-kadang boten curhat maring Gusti Allah, curhatnya maring media sosial, curhatnya ning Facebook, ini itu. Dia sama saja dengan membeberkan aibnya sendiri kepada orang lain. Facebook itu hanya untuk pertemanan. Ya kita mengikuti zaman boleh. Tapi hanya untuk pertemanan, hanya untuk hiburan aja. Facebook nggak tukar, Facebook kamu curhat. Kadang-kadang sing dicurhati lakinya deh, itu tidak betul. Curhat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
sampai curhat kepada sesama manusia, mengajukan perihal masalahnya kepada manusia, dia tidak akan bisa memberikan pertolongan. Bahkan mungkin mencibir sing sang hikmah, sing puas. Tetapi lamun matur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesusahan. Kesusahan apa mau akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bagi Allah tidak ada perkara yang susah. Bagi Allah tidak ada perkara yang berat. Yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, apa saja akan terjadi. Asal sampai jangan ketika meminta kepada Allah jangan melewati batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang melewati batas. Adanya melewati batas itu lamun jaluk itu kadang-kadang melebihi dari kodrat sebagai manusia biasa. Hanya meminta segala sesuatu sing mungkin bisa bawa. Kenapa boleh-boleh saja? Walaupun Allah itu mampu memberikannya, tetapi ada sampai ketika kula meminta kepada Allah bikin jaluknya sing dudu-dudu. Walaupun apa Allah mampu, tetapi kan boten patut sampai jaluk derajat Nabi yang boten patut. Karena Nabi sudah tertutup. Namun sampai jaluk kekayaan, ya Allah mudah-mudahan kula tahun harap bisa tuku pesawat terbang. Kan keduburan kan? Ada yang tidak boleh. Allah tidak suka. Walaupun ketika Allah menghendaki mampu ya mampu. Ketika Allah berkehendak maka tidak ada perkara yang sulit. Kun fayakun, maka akan terjadi. Jadi yang pertama itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi. Nah, terus solusi yang kedua yang dapat menghilangkan kesusahan itu apa? Waliqa'i auliyaihi minal ulama wassolihin. Bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nemoni kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Minal ulama wassolihin. Para ulama dan para orang-orang soleh. Aulia niku zamane wali niku siji, lamun aulia itu wali pirang-pirang. Wali niku artinya kekasih. Jadi bertemu kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala minal ulama wassolihin. Disitulah dapat menghilangkan kesusahan. Walaupun yang sudah masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lalu meninggal dunia tadi sampaikan siapa? Jadi jangan disangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'indallah. Bahkan mereka itu adalah hidup. Jangan dikira bahwa orang yang mati syahid itu adalah mati, mereka itu adalah hidup, akan diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah itu hidup. Bukti ada wali-wali Allah itu hidup. Makanya ketika sampai galau ya daripada berangkat ke mall ya ziarah para wali dapat menghilangkan kesusahan. Atau ziarah yang ulama baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lamun cari bahasa segini mah jaluk berkah. Jaluk berkait datang wong kang soleh waliqa'i auliyaihi, bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tawassul niku meminta kepada Allah melalui pelantara. Apakah Allah butuh pelantara? Memang tidak. Tetapi kulalang sampai saya ini adalah derajat hamba yang paling rendah, yang banyak dosa. Ketika meminta langsung kepada Allah itu kayaknya terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta bantuan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa kekasih Allah? Ya para wali itu kekasih Allah Subhanahu wa taala.
inna natawassalu bika ila rabbika bi qada'i hajatina. Itu di situ kan. Obatnya napa tambane untuk penyakit galau. Mulane kula sering ngajak sampun ziarah di mana? Ziarah datang pada Pak. Rutin sama kula itu setiap malam Selasa kan berangkat di Pulau Bata. Kenapa coba malam Selasa? Ya Selasa di malam Sabtu ada sepi. Malam Sabtu mah akeh kopi.